Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Umin Nasehatul, mahasiswi Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu. Langsung saja, materi kali ini yaitu tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Berbicara tentang pendidikan, maka kita membahas perkembangan peradaban manusia. Perkembangan pendidikan manusia akan berpengaruh terhadap dinamika sosial budaya masyarakatnya. Sejalan dengan itu, pendidikan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Banyak pendapat para tokoh pendidikan yang kemudian berdampak terhadap peradaban manusia. Pendapat tentang arti pentingnya pendidikan bagi manusia serta sasaran pendidikan secara umum di Indonesia. Dari masa perkembangan peradaban kuno sampai munculnya abad pencerahan Renaissance di Eropa, bidang pendidikan mendapat tempat utama dan strategis dalam kehidupan pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri kapan filsafat modern dimulai. Secara historis, zaman modern dimulai sejak adanya krisis zaman pertengahan selama 2 abad, yaitu abad ke-14 dan abad ke-15. yang ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance yang artinya lahir kembali. Dengan bergulirnya zaman dan terus abad berganti abad yang diisi dengan berbagai macam ragam filsafat sampai kepada abad ke-18 dan abad ke-20. Para filsuf pendidikan lebih tertarik untuk menganalisa dan mengklarifikasi mengenai konsep dan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada pendidikan. Jauh sebelum adanya filsuf pendidikan profesional, filsuf dan pendidikan berdiskusi mengenai pertanyaan seputar pendidikan, bahwa apa maksud dan tujuan dari pendidikan, siapa yang akan dididik, haruskah pendidik dibedakan berdasarkan kebutuhan alami atau kebiasaan, dan apakah peran negara dalam dunia edukasi. Filsafat berusaha memahami realitas secara menyeluruh dan menjelaskannya secara umum dan sistematis. Begitu pula menurut Drs. Uyoh Sadullah yang mengatakan bahwa filsafat pendidikan berusaha memahami pendidikan dalam keseluruhan, menafsirkannya dalam konsep-konsep umum yang akan membimbing kita dalam memilih tujuan dan kebijakan pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha memahami pendidikan dalam keseluruhan, menafsirkan dengan konsep-konsep umum yang akan membimbing kita dalam memilih tujuan dan kebijakan pendidikan. Dengan cara yang sama, filsafat mengkoordinasikan hasil-hasil penemuan sains yang berlainan dan berbeda-beda. Maka, filsafat pendidikan menafsirkan penemuan-penemuan tersebut berkaitan dengan pendidikan. Beberapa ahli filsafat pendidikan yang pertama yaitu Socrates. Bagi dia, filosofi bukan isi, bukan hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup. Kedua yaitu ada Plato. Menurutnya, pendidikan ditunjukkan kepada idealnya negara itu seperti apa. Jadi, pendidikan disesuaikan dengan tujuan negara, yaitu Aristoteles. Aristoteles setuju dengan pendapat gurunya, Plato, bahwa manusia harus dididik dan dilatih agar ia berkembang sesuai dengan kondisi hidupnya. Empat yaitu Rousseau Xiao. Menurut Rousseau Xiao, manusia abad pencerahan sudah mengubah dirinya menjadi manusia rasional. Manusia rasional hanya mementingkan faktor material untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Kelima yaitu Pestalozzi. Tujuan pendidikan menurut Pestalozzi adalah modern civilization, khususnya pembebasan dari kekusutan persepsi diri, hal-hal yang tidak berguna, pengetahuan, ambisi untuk memperoleh kebahagiaan. Yaitu Froebel. Froebel adalah bapaknya PAUD atau Kindergarten. Ia dipengaruhi oleh Rousseau bahwa taman kanak-kanak itu diibaratkan taman tempat anak tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari filsafat atau pandangan hidup manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok.
Tujuan pendidikan harus mengandung 3 nilai, yaitu autonomi, berdikari, equity, keadilan, survival, bertahan hidup. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이만 좋아 사소한 작은 습관들까지 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따위